Konon katanya ada warga dari luar yang mencoba ngambil madunya, tapi nggak minta izin sama yang punya. Terus tiba-tiba jatuh. Tahun teneam. Jadi jaringnya semakin menyempit, makanya dia langsung loncat-loncat nih. Jadi saya namanya berenang sama ikan. 1, 2, 3. Ini lebih sulit daripada naik kuda biasa. Kisah ketangguhan pemanen madu di Nusantara selalu jadi cerita yang menarik. Satu hal yang fenomenal, tradisi panen madu hutan di Desa Loli, Timur Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur. Sebelum madu hutan dipanen, upacara potong ayam wajib dilakukan. Ini tuh sebagai tanda mereka mensyukuri dan berterima kasih kepada para lebah yang sudah bekerja menghasilkan madu dan juga kepada alam. Nggak tega. Buat ngusir lebahnya. Namanya kalau di sini apa, Mama? Suni. Suni kalau di sini namanya. Ini sampai nyala dulu, Bapak? Tidak. Oh, Dia begini saja. sampai asapnya banyak. Iya. Kalau malam. Terbuat dari isian serabut kelapa dan dibalik daun lontar, percaya akan menghasilkan asap pengusir lebah yang tahan lama. Valoh mempercayakan keselamatan dan keberuntungannya pada sang kuasa. Tak ada pengaman khusus untuk menghindari sengatan. Semua orang mungkin bisa manjat pohon, tapi yang bisa ngambil madu cuma beberapa orang. Kayak Bapak Valoh ini nih, tuh. Dia emang dari kecil udah bisa ngambil madu. Meski batangnya kecil, pohon lontar menjadikan pijakan untuk ke lokasi sarang madu. Teknik ini dipercaya lebih mudah ketimbang naik pohon kapuk yang berdahan lebar. Kemahirannya mengalahkan logika berpikir saya. Konon katanya ada warga dari luar yang mencoba ngambil madunya, tapi nggak minta izin sama yang punya. Terus tiba-tiba jatuh, terus udah selesai dari situ. Ya, itu. Emang Ya. Tahun teneam. Selama madu dipanen, ratusan lebah mengelilinginya. Lebah-lebah ini seolah mengizinkan untuk sarangnya diambil. Sebuah pemandangan yang menakjubkan. Ala pisan sengkina wala sau. Nah itu bapaknya lagi nyanyi di atas, itu tuh istilahnya tuh seperti ketuk pintu. Jadi sebelum bapaknya ngambil madu, dia minta izin dulu sama lebah-lebahnya, biar nggak nyerang ya Bapak ya? Iya. Biar lebah-lebahnya nggak nyerang. Dan berterima kasih karena mereka bekerja siang malam dan kita ambil hasilnya. Tanda terima kasih juga Iya. sama lebah-lebah. Nah, bisa bantuan itu berarti lebah ini ada di tanah yang namanya tanah adat yang namanya bijoba.
jarumnya. Ini juga tadi ada di sini ya? Cuma ini aja. Mungkin Bapaknya udah kesengat tapi baik-baik aja, masih bisa ketawa-ketawa. Nggak sakit emang, Pak? Tidak. Nggak sakit. Selain tempat penyimpanan madu, rumah anak lebah ikut diambil. Keduanya diyakini memiliki kandungan madu yang paling banyak. Nah, uniknya lagi, rumah dari anak lebah dapat diolah kembali menjadi masakan khas. Rasanya emang khas madu. Kalau ambil ini ya pakai gebuk. Kenapa? Oh, itu ada kita lagi. Tidak apa-apa. Yang jelinya. Ini jelinya. Ya, jelinya yang ini. Saya lagi mau makan anak dari lebah-lebahnya nih, masih pada kecil. Bentuknya kayak belatung tapi kecil. Ya. Ini dikunyah semuanya ya, Pak? Ya. Ditelan. Kalau Menurut intan rasa susu ya. Wah, anaknya gurih sih, Pak. Iya. Iya. Madu hasil panen dibersihkan dari anak lebah dan kotoran lain yang ikut terbawa. Pemerasan madu ini masih tradisional. Oke, jadi memang meras madunya ada tekniknya. Pertama, diperas. Tapi harus satu arah ya, Bapak ya? Cuma kayak gitu doang? Iya. Oke. Menurut penelitian, madu ini lebih baik daripada standar nasional karena memang kandungan air di dalamnya sekitar 19%. Tapi kalau misalnya standar nasional tuh sekitar 22%. Jadi memang madu yang baik itu madu yang mengandung kadar airnya lebih sedikit. Jadi ini bagus ya, Bapak ya? Iya. Bagus. Mahal nih pasti nih. Ininya dimasak ya, Bapak ya? Nanti saya mau masak sama Mama, ini dibawa. Iya. Oke. Masyarakat Desa Loli memanfaatkan sarang anak lebah untuk dijadikan masakan yang berkhasiat. Namanya oniloto, olahan bagian sarang lebah yang dikenal sedap rasanya. Oke, ini masukin ya ke situ. Nah ini dia sarang lebah yang tadi. Ini mau dimasak, kalau di sini namanya uwin loto. Uwin itu lebah, loto itu direbus. Jadi lebah rebus. Jatuh. Rasanya tuh mirip-mirip sama usus ayam, atau enggak jeroan, kayak jeroan lah ya Mama ya rasanya, kayak otak sapi juga. Tapi enak. Mengkonsumsi sarang lebah banyak manfaatnya bagi kesehatan. Dipercaya jitu membantu meregenerasi sel hati yang mati, berkat kandungan zat antioksidan yang sangat tinggi. Mari mengintip lebih dekat seperti apa perayaan adat ala Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur. Hari ini saya lagi ada di Kampung Lekowali, Desa BI Wali. Nah, lagi mau ikutan acara persyukuran kampung atau Kanua. Saya beruntung sekali karena ini acara yang dilakukan dalam 1 abad sekali. Kanua bisa juga disebut upacara syukuran, tempat tinggal atau kampung baru. Ketika seluruh warga memutuskan pindah ke tempat yang baru, di pemukiman adat inilah ritual adat Kanua dilaksanakan.
ini sebentar lagi tari-tariannya sudah mau selesai dan habis ini saya mau ikut masyarakat untuk ngegiring kerbau ke Ngadu tuh di sana. Tapi sebelumnya selesaiin narinya dulu ya. Ih, ditinggalin. Bukan upacara adat khas Flores jika tak ada ritual sembelih. Kerbau dan babi menjadi hewan pilihan dalam upacara Kanoa. Ini kerbau-kerbaunya sudah diikat di ngadu. Ngadu itu dari bentuknya ini mirip sama lumbung, tapi ini adalah simbol untuk menunjukkan jumlah suku yang ada di kampung ini. Kalau di sini ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 ngadu berarti ada 4 suku. Dan kerbaunya juga ada 4, tapi ditambah 1 karena dari pemilik kampung. Jadinya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Hari berganti, rangkaian Kanoa terus berlanjut pada puncak acara, yakni Bela Kaba. Setelah tadi ya udah penyembelihan kerbau-kerbaunya ini dibawa, diseret ke pinggir lapangan untuk dilihat nanti di bagian pinggulnya. Kalau misalnya tetua adat di sini bisa baca itu ada keburukan atau ada kebaikan. Bagian pinggang kerbau dibawa ke para tetua adat untuk dilihat. Jika terdapat lubang, maka harus segera dibuat ritual kembali untuk menolak bala atau bahaya. Bagian dari pinggangnya sudah dibaca sama Bapak Tetua Adat, katanya acara ini baik-baik saja, tidak ada halangan dan semoga acara ini berlangsung dengan baik. Daging dipotong massal dan dimasak. Berat. Nah, jebor, apinya mati kena air. Nah ini daging-dagingnya yang tadi sudah dipotong langsung direbus. Habis ini langsung dibawa ke depan lagi ke tetua adat untuk didoakan dan dikumpulkan. Namanya kabahwi. Nah ini tunggu sampai berapa jam Bapak? Papi. Berapa jam? Lama? Tidak? Lama. Daging yang sudah direbus dikumpulkan untuk selanjutnya dibagikan kepada seluruh warga. Bebotoh, yaitu mengarak kepala babi beserta nasi keliling kampung dengan cara dipikul. Tujuannya adalah untuk persembahan pada para leluhur. Dalam upacara kali ini, nasi yang diarak jumlahnya mencapai 60 kg. Arak-arakan membuat suasana kampung menjadi sangat meriah. Seluruh warga bersukacita dalam balutan baju adat. Ini masuk ke rangkaian yang terakhir yaitu Beiboto. Ini adalah iring-iringan mengelilingi kampung membawa nasi dan juga kepala babi. Kepala babi dan nasi yang diarak selanjutnya dikumpulkan di ujung lapangan kampung. Seluruh warga Likuali turut ambil bagian sebagai wujud persembahan dan kegembiraan karena berhasil melaksanakan ritual adat Kalua. Tak hanya dengan tangan kosong, masyarakat yang datang wajib menyumbangkan nasi. Setelah terkumpul, nasi dan daging siap dibagikan. Nah, ini masih ada acara lagi, yang terakhir adalah menaruh beras atau nasi ke dalam nakti-makti. Nah di dalam situ dikumpulin dari semua warga yang ada di sini, dijadikan satu untuk bersama. Jadi memang masyarakat Kampung Lekowali ini sangat mengandalkan kebersamaan dan juga gotong royong. Nasi dan daging mulai dibagikan. Porsi disesuaikan dengan jumlah anggota keluarga di rumah. Semakin banyak anggota keluarga, semakin banyak pula nasi dan daging yang diberi. Saya sangat beruntung bisa ikut serta dalam tradisi yang sangat langka ini.
Semoga suatu saat nanti saya bisa kembali ikut kanua di kampung adat lainnya. Setiap sudut Indonesia punya ragam tradisi, potensi, dan keunikan yang menjadi sebuah ciri khas. Seperti dalam petualangan saya di Kendal, Jawa Tengah kali ini. Hari ini saya mau panen, tapi berbeda dengan petualangan saya sebelumnya. Saya mau panen bandeng. Nah, ini lagi nyiapin dulu untuk alatnya. Kita menggunakan jaring yang panjangnya sekitar 25 meter dan lebarnya 4 meter. Mau tahu seperti apa? Tetap ikuti jejak saya, Jejak Petualang. Kabupaten Kendal menjadi penghasil bandeng terbesar di daerah pesisir Jawa Tengah. Komoditi bandeng di wilayah ini tergolong unggulan, karena daging ikan dari air asin jauh lebih gurih dibandingkan yang hidup di air tawar. Nah, ini jadi lokasi kita untuk panen bandengnya. Jadi memang bisa dibilang ini seperti tambak yang lumayan luas. Kali ini yang mau dipanen sekitar 5 hektar luasnya. Meski di dalam tambak, namun bukan perkara mudah untuk memanen bandeng. Lumpur yang dalam menyulitkan pergerakan kami. Ini di dalam, walaupun kita sudah di dalam tambak, biasanya menyusun strategi juga untuk orang-orang yang bawa jaringnya, karena semakin lebar tambaknya, nanti strateginya pun semakin harus dikuatkan. Takutnya nanti ikannya lepas dari pinggir-pinggir, jadi benar-benar harus tetap rapet. Ikan dengan nama latin Canos canos ini memang tergolong agresif. Mereka akan berusaha melepaskan diri ketika ditangkap dengan cara melompat. Namun karena sifatnya yang komunal, bandeng mudah deteksi keberadaannya karena selalu berenang secara bergerombol. Nah, ini adalah nanti yang akan menjadi titik pertemuan ikan. Jadi yang jaring sebelah sini fungsinya untuk menghadang ikan dari sebelah sana. Pada saat nanti jaring yang satu akan datang lebih besar lagi. Nanti datang ke sini, ikannya terkumpul menjadi satu dan nanti sih katanya akan terbang-terbang. Waktu paling tepat untuk memanen bandeng adalah saat air laut mengalami pasang tertinggi. Saat itulah, bandeng secara naluriah akan berkumpul di depan pintu air. Mereka memenuhi panggilan alam untuk bereproduksi dan bertelur. Ini jaringnya semakin menyempit, jadi nanti ruang gerak ikannya pun semakin sedikit, makanya dia langsung loncat-loncat nih. Ini belum semakin terlalu kecil aja dia udah mulai loncat tuh di sana tuh. Udah banyak banget. Nggak kebayang ini berapa banyak ikan yang kita dapat. Ini saya namanya berenang sama ikan. Ini hasilnya sudah semakin kecil, banyak banget ikannya udah kelihatan tuh di depan. Dan ini nggak langsung diambil hasilnya, jadi menunggu ikan-ikan ini mati dulu, karena kalau misalnya langsung diambil, harga jualnya nanti semakin rendah ketika dia masih hidup, karena sisiknya itu sudah hilang. Tidak menunggu sampai 30 menit ikan-ikannya sudah pada lemas bandeng-bandengnya. Nah, biasanya ini langsung dijaring lagi. Kalau di sini namanya alatnya seser. Nah, itu dia tuh. Langsung diangkat dan di sini juga sudah ada pembelinya. Jadi langsung dibawa. Selanjutnya, ikan diangkat dari tambak dan siap dijual ke berbagai kota di Jawa dan sekitarnya. Masuk semua. Wah, ini ikannya sudah masuk semua. Tapi saya mau ngambil beberapa ikan bandeng ini untuk diolah menjadi makanan khas di sini. Penasaran kan? Ikuti jejak saya, Jejak Petualang. Nah,
Nah, di sini sudah ada ikan bandeng. Nah, hari ini kita mau buat olahan pindang serani. Yang kita tahu, bandeng ini kan banyak sekali durinya. Kalau di sini punya teknik khusus untuk memisahkan duri dengan dagingnya. Setelah ikan bandeng bersih, selanjutnya punggung ikan disayat dan dibersihkan durinya. Untuk membuat pindang serani, bahan yang dibutuhkan adalah bawang merah, bawang putih, kunyit, dan selanjutnya dihaluskan. Bumbu halus ini kemudian dimasak dalam air bersama bumbu lainnya. Aroma khas dari bumbu pindang serani langsung membuat saya lapar. Ikan bandeng kaya akan protein dan kandungan omega 3, sehingga tak kalah bersaing dengan ikan salmon. Ini rasa dari pindang seraninya, kuahnya luar biasa enak banget. Asam, gurih, ada sedikit manisnya, ditambah ikannya tidak ada durinya. Kan karena tadi sudah dipisahkan, jadi benar-benar nikmat banget makannya. Ikuti jejak saya, Jajak Petualang! Bulukumba tak hanya menyuguhkan panorama pesisir yang indah. Kegiatan masyarakatnya pun sangat menarik untuk saya jejaki. Sama seperti di daerah lain, ini cara untuk memisahkan padi dari tangkai-tangkainya masih menggunakan cara tradisional. Kalau di sini adalah namanya sampah. Tapi yang membuat berbeda adalah cara membawa padinya. Kalau biasanya saya itu dipikul, tapi kalau di sini bersama kuda. Satu, dua, tiga. Wah, ini lebih sulit daripada naik kuda biasa. Di Desa Bialo, Bulukumba, kuda masih dijadikan sebagai alat angkut karena lebih ekonomis dan bisa menjangkau daerah terjal yang tidak bisa dilewati kendaraan roda 2 atau 4. Bentar, saya dulu Pak kayaknya Pak. Pak. Langsung maju aja lo sendiri sini. Ya. Saya panik. Aduh. Pengalaman yang luar biasa saya baru alami sekali ini bawa gabah pakai kuda. Apalagi masyarakatnya sangat menyenangkan sekali. Jadi rame-rame capek juga nggak kerasa ya Pak ya. Bagaimana Pak rasanya Pak panen hari ini? Bagus, lumayan ya. banyak hasilnya. Sudah selesai panen. Habis ini saya mau langsung bawa gabah ini untuk dijadikan satu olahan khas di sini. Tentunya kalau kita main ke suatu daerah kurang lengkap rasanya kalau nggak nyobain makanan khasnya. Ikuti jejak saya, Jajak Petualang. Padi-padi yang sudah dipanen ini langsung diolah lagi untuk dipisahkan dari rumputnya. Kalau di sini memang yang mengerjakan biasanya itu ibu-ibu untuk menumbuknya. Dan namanya itu adalah maludah. Nah, sambil maludah, nah ibu-ibu di sini nyanyi juga. Nyanyiannya memang untuk panen. Jadi artinya itu ada satu bait yang bilang berangkat dengan bersih, pulang membawa hasil yang melimpah panennya. Habis dimaludah atau ditumbuk, ini gabahnya nggak langsung ditumbuk lagi, tapi harus ditapis dulu untuk nanti mengeluarkan gabah-gabah yang tidak ada isinya, biar kebuang seperti ini. Nah, kalau udah bersih, langsung ditumbuk lagi.
kedua, kita memisahkan gabah dan juga berasnya. Jadi kulit-kulit itu dipisahkan di sini, tumbukan kedua. Nah, proses untuk pembuatan dari putu tongkangnya ini bahan-bahannya cukup sederhana, hanya membutuhkan kelapa dan juga garam. Kalau ini adalah paputara, jadi pakai batu yang ditindih dua seperti ini, lalu berasnya dimasukin dari atas, terus diputer, nanti dia akan menjadi tepung nih di tengah-tengah sini keluar. Walaupun ini memang bahannya sederhana, hanya prosesnya lumayan panjang. Jadi tadi habis kukusan pertama, ini bahannya harus disaring lagi, terus didiamkan selama 1 malam. Adonan yang sudah didiamkan selama 1 malam kemudian dicampurkan dengan air garam agar rasa lebih gurih. Langsung kita cetak nih, kalau di sini pakainya bambu seperti ini yang dipotong kecil, terus nanti akan dikukus lagi. Kukusannya pun nanti bentuknya akan berbeda dari yang tadi ya Bu ya. Nah, sudah jadi setelah dikukus kedua. Tadi saya pikir awalnya kelapanya tuh akan disatukan sama adonannya, ternyata enggak, kelapanya tuh hanya dijadikan toppingnya saja. Jadi di bagian atas seperti ini, terus digulung-gulung, hanya dilapisin aja ya Bu ya. Udah selesai ya Bu semua? Wow, saat yang ditunggu-tunggu akhirnya datang juga. Saya udah gak sabar untuk nyicipin putu tongkang. Nah, ini semua hasilnya. Kenapa banyak? Karena kita makannya pun rame-rame. Makanya tetap ikuti jejak saya, Jajak Petualang. Oh, mau nambah lagi? Boleh. Sampai nambah 2 kali Ibu. Nih lazimnya kalau kue putu itu kan biasanya rasanya manis. Nah tapi kalau di sini uniknya rasanya asin dan ada pasangannya. Makanannya yaitu nasu bainang, yaitu ikan yang dibuat seperti kuah kuning tapi bukan kuah kuning. Di sini pakai belimbing wulu supaya rasanya agak lebih asam sedikit. Terus dicampur sama ini putu tongkang. Nah, kalau kata Ibu, ini biar lebih terasa lagi aroma daun pisangnya, kita harus remas-remas seperti ini, terus baru kita makan. Nah, aromanya sih emang jauh lebih keluar ya Bu. Tapi kalau dari rasa, dia agak lebih padat dibanding tadi pertama tidak diremas ya. Apapun caranya, mau dimakan langsung, mau diremas, yang penting enak. Dan juga ini biasanya digunakan untuk pengganti nasi, mengandung karbo juga karena tadi bahan utamanya memang dari tepung beras. Enak, lezat.